Pertamina ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya insiden ini dan juga permohonan maaf kepada masyarakat. Mohon doa agar kami seluruh tim Pertamina beserta seluruh stakeholder ini dapat menangani insiden ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jurnalis dari media yang telah hadir pada press conference pagi ini, dan tentu kami berharap Bapak Ibu dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan valid kepada masyarakat terkait insiden kebakaran tangki 301 yang sudah terjadi dini hari tadi. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Yang pertama bahwa pada jam 00.45 dini hari tadi telah terjadi insiden kebakaran di tangki T301 di area kilang Balongan. Dan untuk antisipasi agar tidak menjalar ke area lain, maka kami langsung melakukan normal shutdown kepada kilang ini, sehingga kita pastikan ada pengendalian arus minyak dan mencegah terjadinya perluasan kebakaran. Bapak Ibu, untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketahui dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak berwenang, sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Kami dapat sampaikan beberapa hal terkait fokus yang akan dilakukan oleh tim kami. Jadi pada dini hari tadi, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional sudah langsung berangkat ke lapangan untuk memimpin langsung penanganan di lokasi. Jadi kami saat ini fokus pada penanganan insiden, di mana Pertamina mengerahkan seluruh daya upaya untuk melakukan offensive fire handling. Dan kami tentu saja berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik internal Pertamina Group maupun dengan pihak eksternal di pusat maupun di daerah. Kami melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, Ibu Bupati Indramayu sangat luar biasa mensupport kami, juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kondisi terkini, api telah dapat dilokalisir di dalam ban wall. Jadi di sekitar tangki ini ada tanggul. Nah, api sudah bisa kita lokalisir di sana, dan untuk pemadaman kami menggunakan foam ke perimeter ban wall dan juga pusat nyala api, sehingga dengan demikian kita pastikan bahwa api tidak akan menjalar ke area lain, gitu ya. Dan untuk mencegah api itu ke daerah lain, kami juga melakukan pendinginan di area sekitar. Untuk penanganan ini ada 10 mobil pemadam kebakaran yang kita operasikan, dan ini damkar ini dari Pertamina Group dan juga dari Pemda Cirebon dan Indramayu. Jadi dari seluruh Pertamina Group, baik Pertamina Pusat maupun Pertamina EP dan juga dari MOR 3 serta Politama ini mengerahkan damkarnya. Terkait dengan dampak insiden itu sendiri, terdapat korban luka dan seluruhnya sudah ditangani oleh tim medis, di mana sebagian besar ini sudah berhasil ditangani dan juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun masih ada 5 orang korban yang masih ditangani di rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Kami memohon kepada warga di sekitar untuk tetap tenang dan menjauhi lokasi kebakaran.
Dan untuk memastikan itu kami mohon maaf juga karena kami lakukan pemblokiran jalan di sekitar lokasi kejadian dibantu oleh PLI, Polri dan juga TNI. Dan tentu saja bagi kami keselamatan masyarakat di sekitar kilang adalah menjadi prioritas utama. Dan untuk itu kami telah melakukan evakuasi dan menyiapkan posko pengungsian berikut tim medis. Namun berita terkini sebagian masyarakat telah berangsur-angsur pulang kembali ke rumahnya. Dan ini terus akan kita pantau dan monitor, kita pastikan tidak ada unsafe condition bagi masyarakat di sekitar kilang. Hal lain adalah kaitannya dengan supply BBM. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola supply ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergency sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari Balongan, yaitu di daerah Jakarta dan juga Cikampek. Jadi kami pastikan sekali lagi kepada masyarakat tidak ada kendala di dalam suplai BBM ini. Karena sebetulnya kilang atau processing plant yang utama, equipment utama di dalam kilang ini tidak terdampak. Jadi kebakaran itu hanya di daerah tangki saja. Untuk itu kami tentu berharap bahwa kilang akan bisa segera kami operasikan kembali setelah kita berhasil melakukan pemadaman. Sehingga tidak ada kendala dalam pasokan suplai ke masyarakat. Untuk itu, jadi kami mohon masyarakat juga tidak perlu panik dengan isu-isu yang ada sehingga ada panic buying dan sebagainya, itu tidak perlu karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Mulyono yang juga bertanggung jawab untuk merencanakan, mengintegrasikan infrastruktur dan logistik untuk memastikan pasokan dan pelayanan kepada masyarakat ini aman, nanti akan juga menyampaikan. Dan nanti juga Pak Masud Hamid, Dirut dari Commercial and Trading Subholding juga akan menyampaikan informasinya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada kendala. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nike selaku Direktur Utama Pertamina yang telah memberikan penjelasan umum. Saya persilakan sekarang kepada Bapak Mulyono selaku Direktur Logistik dan Infrastruktur untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semua yang kami hormati. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirut, kami akan memberikan update mengenai stok nasional BBM. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kondisi stok nasional sangat aman. Jadi kami minta sekali lagi seperti disampaikan Bu Dirut, masyarakat tidak perlu panik karena stoknya luber. Jadi sebagai gambaran untuk stok nasional untuk gasolin sekarang tersedianya itu ada 10,5 juta barel. Ini cukup untuk sekitar 27-28 hari ke depan. Jadi tidak ada masalah untuk gasolinnya karena pemakaian per hari nasional itu sekitar 390 MB, atau kalau di kiloliterkan itu sekitar 62.500 kiloliter per day. Jadi sangat aman. Demikian juga untuk solar tersedia hari ini itu 8,8 juta barel. Ini cukup kira-kira untuk sekitar 20 hari ke depan. Demikian juga untuk afturnya juga sangat banyak, itu sekitar 3,2 juta barel, atau ini bisa untuk 74 hari konsumsi. Jadi sekali lagi tidak ada tidak perlu panik
karena stok sangat banyak, sangat berlebihan. Ini juga dipengaruhi karena kondisi belum sepenuhnya normal sehingga konsumsi juga belum begitu baik gitu. Jadi stoknya masih sangat tinggi.